Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, baik di program studi pendidikan guru sekolah dasar maupun program studi ekonomi syariah dan program studi perbankan syariah Universitas Alma-Ata Yogyakarta yang sangat kami banggakan. Setelah kita pada bagian pertama tadi mengupas mengenai pengertian doa, dasar hukum berdoa, sekaligus waktu-waktu yang mustajabah dipakai untuk berdoa, maka pada pertemuan yang singkat ini kita akan melanjutkan pada poin selanjutnya, yaitu tempat-tempat yang mustajabah untuk berdoa. Jadi mustajabah itu adalah merupakan isim masdar yang artinya tempat-tempat yang dikabulkan doa seorang hamba. Nah, ada beberapa tempat yang dikabulkan doa seorang hamba itu, terutama ketika berada di kota suci Mekah dan Madinah. Yang pertama itu di Multazam. Multazam ini adalah tempat di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Secara harfiah Multazam bermakna tempat yang amat diperlukan. Ini mengacu pada hadis dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu adalah paman baginda Rasulullah Muhammad SAW, bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda, ini riwayat dari Imam Ahmad dalam musnadnya jilid 5 halaman 347. Ini bisa dicek dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi Al-Muntakhaba min kalami Sayyidil Abror. Ani bin Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal. Diceritakan dari Ibnu Abbas bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-multazamu maudhi'u yustajabu fid du'a. Multazam itu adalah salah satu tempat yang dikabulkannya sebuah doa. Ya, jadi mada'allahu fihi abdun da'wata illa istijabah. Tidak ada seorang hamba yang berdoa kepada Allah di dalam di multazam itu terkecuali illastijabah, terkecuali doanya pasti dikabulkan. Jadi kalau ada manafi, paling setelah itu ada istisna. Caranya ma-nya dihilangkan, istisnanya juga dihilangkan. Da'allahu fihi abdun da'wat istijabah. Jadi otomatis seorang hamba yang meminta berdoa kepada Allah di multazam itu, yaitu di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, maka doanya pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebenarnya ada beberapa hadis, itu ya salah satu aja biar kita mantap bahwa sudah ada dasar hukumnya kalau berdoa di tempat-tempat yang mustajabah itu. Salah satunya di multazam itu, hadisnya dari tadi riwayat sanad awal Ibnu Abbas dengan riwayat terakhir, yaitu dengan riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Selanjutnya ini Masjidil Haram yang ada di Makkah Al-Mukarramah, termasuk juga di Masjid Nabawi, Masjid Aqsa Palestina. Nah, ya itu hadisnya sudah ada semua. Diriwayatkan an Sa'id ibn al-Musayyab an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatu fi masjidi hadha khairun min alfi salatin fi ghairi minal masajid illa al-masjidal haram. Dari Sa'id bin Musayyab yang diterimanya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya telah bersabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatu fi masjidi hadha khairun min alfi salati fi ghairi minal masjid. Jadi salat satu kali, ada yang mengatakan satu rakaat salat di masjid ini lebih utama dari 1000 kali salat di masjid lainnya, kecuali di Masjidil Haram. Jadi maksudnya ini mengacu dari hadis Imam Muslim dalam sahihnya, demikian pula dalam Sahih Bukhari, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah, Ibnu Hibban. Jadi hadisnya sahih. Yang kedua, selanjutnya di Raudhah. Doa tempat-tempat yang mustajabah itu adalah di Raudhah.
Diceritakan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda, ma baina kubri wa mimbari rawdhatan min riyadil jannah. Jadi dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda, di antara kuburanku atau rumahku dan mimbarku adalah ada taman dari pertamanan di surga. Jadi barang siapa yang meminta, di situ pasti akan dikabulkan. Itu tempat-tempat selanjutnya yang diijabahi oleh Allah, yaitu di masjid yang mana saja yang dibangun dengan dana yang halal atau yang hak, yang benar, ya, tidak dengan dana-dana yang tidak jelas. Ini saya tidak menyebutkan jika ada masjid besar ternyata cerita dalam perekrutan dana itu tidak sesuai dengan apa yang ada dalam standar syariah, ya, itu ya. Itu dalam surat An-Nur ayat 36, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil wuduwi wal asol. Itu ya. Selanjutnya yang perlu kita sampaikan juga di sini yaitu unsur-unsur doa. Jadi semuanya itu ada tata caranya, ada etikanya, ada aturannya. Jadi berdoa itu tidak langsung ujuk-ujuk, ya Allah aku minta Pajero, ya jangan begitu langsung. Itu dari segi bertamu aja kurang etis juga kan. Orang datang tidak memperkenalkan diri, tidak kulon won langsung minta, itu kan yang tuan rumahnya juga ini orang aneh ini, gitu ya. Jadi ada unsur-unsur doa yang perlu diperhatikan, yaitu ada pembukaan, ada inti doa, dan ada penutup. Jadi kalau menurut hadisnya, dalam pembukaan doa itu harus diawali dengan pujian hamdalah kepada Allah, lalu kemudian sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, lalu inti doa, terus kemudian ditutup. Nah, ditutup, penutupan daripada akhiran penutup atau akhir doa itu kebalikan dari pembukaan. Kalau pembukaan tadi yaitu membaca pujian, mengucapkan pujian kepada Allah lalu sholawat, maka kalau penutup sholawat dulu baru pujian. Nanti ada prakteknya. Ini mengacu pada hadis baginda Rasulullah Muhammad SAW riwayat Abu Dawud nomor 1481 dan Imam An-Nasai nomor 44, Imam Tirmidzi juga nomor 3477. Ini hadisnya ini sikoh kuat. Idza shalla ahadukum falyabda bitahmidillahi wassana'i alaihi summa yusalli 'alan nabi sallallahu. Apabila kita itu selesai sholat terus berdoa, maka falyabda bitahmidillahi wassana'i, maka falyabda, mulailah dengan bitahmidillahi wassana'i, memuji kepada Allah. Memuji wassana'i ya memuji juga ya, sama memuji dan ngelem kayak orang Jawa itu. Summal yusolli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian membaca salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summal yad'u ba'du bima sa'a, setelah itu baru kita berdoa sesuai dengan yang kita ingini. Ini semua mengacu pada kejadian ada seorang sahabat yang terburu-buru langsung meminta berdoa kepada Allah, tapi tanpa diawali dengan pujian dan bacaan sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu hadis yang kedua diriwayatkan dari Imam Ad-Dailami. Ini dengan sanad awalnya yaitu Anas bin Malik. Sanad awal itu bisa termasuk kategori sanad akhir bagi kita, gitu ya. Itu di pelajaran ilmu hadis ada bahwa Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal kullu du'ain mahjubun
kullu du'ain mahjubun, setiap doa itu mahjub, terhalang, terhalang batas. Jadi tidak cepat langsung diterima. Hatta yusalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Muhammad, sehingga seorang itu bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dan keluarga baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau contoh-contoh lafadznya itu ya, kalau yang pendek ya otomatis Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, Allahumma. Kalau yang agak sedikit panjang biar kayak masyayikh, para kiai, para ulama, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azim sultanikal karim. Baru Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Langsung setelah itu baru berdoa. Itu jadi pendahuluannya ada etikanya, memuji dulu terus bersolawat. Solawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adik-adik, suatu saat adik-adik bisa membuka atau melihat penjelasan Pak Muin tentang mengenai tawassul. Jadi kita harus bertawasul kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawasul itu sarana perantara. Jadi kalau yang tidak paham tawasul itu dikira apa itu namanya, meminta kepada yang ditawasuli, bukan. Dari tawasul itu hanya sebatas sarana. Kalau bacaan sholawatnya banyak sekali contoh-contohnya, nanti ada prakteknya sendiri. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Baru berdoa. Itu ya. Jadi ada pembukaan, terus inti doa. Inti doa itu boleh menggunakan bahasa Arab, boleh menggunakan doa-doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga boleh menggunakan doa-doa yang ada dan tertulis termaktub dalam kitab suci Al-Quran, yang hafalannya kita itu doa sabu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu banyak di dalam Al-Quran. Nanti prakteknya sendiri ya, ada ya, biar tidak terlalu lama. Terus atau boleh mengambil doa dari para ulama. Lah ini makanya dalam sebagian isi teks redaksi doa istighosa itu ada dari para ulama-ulama salafus soleh. Sehingga ada orang yang terlalu tekstual, ini nggak ada hadisnya, nggak tahu kalau ini adalah yang merangkai kata itu para ulama salafus soleh. Kealimannya bisa dijamin. Jadi boleh menggunakan redaksi kitab-kitab apa itu, kalimat-kalimat yang disusun oleh para salafus soleh. Nah, setelah kita berdoa semuanya, baru ditutup dengan kebalikan pembukaan tadi. Kalau pembukaan tadi diawali dengan bacaan hamdalah, tahmid, pujian kepada Allah, lalu sholawat kepada Nabi, baru isi doa. Maka dalam penutup dibalik aja, membaca sholawat Nabi, baru diakhiri dengan ditutup dengan hamdalah. Jadi subhana rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, gitu. Jadi sholawat dulu baru ditutup dengan berdoa. Nah teman-teman, untuk mengenai prakteknya dalam kita berdoa, dalam kita menjalankan prakteknya, nanti ada praktikum tersendiri. Untuk mengenai adab dalam berdoa, itu salah satunya yaitu diusahakan dalam kondisi suci, tapi tidak harus bersuci. Juga diusahakan dalam menghadap kiblat, tapi tidak juga harus menghadap kiblat. Itu etika atau apa itu namanya, adab dalam berdoa. Nah gitu ya adik-adik, mudah-mudahan pertemuan yang serba singkat ini mengenai doa dan ruang lingkupnya dapat menambah kesemangatan ghiroh teman-teman untuk selalu ikhtiar. Juga harus diimbangi dengan berdoa. Ikhtiar, usaha itu harus ada dulu, baru kita berdoa, setelah itu tawakal. Jadi ikhtiar, usaha, terus berdoa, baru tawakal, dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah aturan yang standar untuk
orang Islam atau umat muslim. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.